Bagi sebagian orang, berjualan dengan cara berkeliling adalah pekerjaan yang melelahkan dan mempunyai banyak resiko. Apalagi usaha yang dimiliki adalah usaha musiman. Sebagian orang sangat menikmati pekerjaan dengan berkeliling. Salah satunya dikarenakan dengan berjualan keliling dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun hasilnya tidak banyak. Berjualan keliling juga merupakan sebuah pilihan. Bahkan, kebanyakan orang yang berjualan keliling bermula dari keterpaksaan dan tuntutan hidup. Tempat usaha yang semakin mahal juga membuat mereka harus bersahabat dengan jalanan. Ruang-ruang kosong, pinggir pasar, alun-alun menjadi incaran mereka. Sedikit mengganggu memang, tetapi karena keadaanlah yang memaksa mereka mengambil langkah demikian. Untuk menjawab kegelisahan di malam hari dan memaksa mimpi indah mereka terwujud. Di tengah cemoohan juga mata yang menatap sinis. Matahari baru saja menampakkan wajah. Orang-orang belum banyak yang membuka jendela dan pintu. Di sebuah rumah kecil, seorang tua sedang bersiap-siap dengan sepeda yang selalu menemani hari-harinya. Kendaraan tua dan sederhana, dengan berbagai kelengkapan mulai dibersihkan. Bahan-bahan lain yang diperlukan juga telah siap. Perlahan, kaki-kaki mulai mengayuh seiring berputarnya roda-roda, menyusuri sisi-sisi jalan. Pak Mat, usianya yang sudah tua ini, mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai tukang patri keliling. Pekerjaan ini sudah dilakukan sejak masih muda. Berawal ketika usaha kecil yang digeluti mengalami kemunduran serta kehabisan modal. Beberapa usaha pun dicobanya. Seiring waktu, Pak Mat mulai mempelajari alat-alat patri. Akhirnya Pak Mat memberanikan diri memulai pekerjaan baru sebagai tukang patri keliling. Pak Mat Ali, sekarang umur saya sudah 90. Tukang patri keliling. Mulai tahun pokok sekarang sudah 22 tahun ini, Mas. Suara besi-besi kecil yang terangkai dalam genggaman Pak Mat menjadi ciri khas dalam perjalanannya. Irama-irama ini sebagai pengganti suara dari mulut di tengah dahaganya. Sebuah panggilan yang kini pun sudah sangat jarang terdengar. Depan sekolah, pasar, pinggir jalan, perumahan, bahkan gang kecil adalah lokasi yang digunakan Pak Mat untuk menawarkan jasanya. Sementara debu jalanan, lalu lalang kendaraan bermotor, panas dan hujan menjadi bagian dalam menjalani pekerjaan. Tidak ada keluhan-keluhan terlontar dari ucapannya. Semua dijalani dengan semangat dan harapan kecilnya. Itu karena terpaksa tidak ada yang dimakan, Mas, ya. Jadi nekat beli soderan, belajar matri itu keliling langsung. Demi kebutuhan hidup, Pak Mat mencoba bertahan dengan tenaga dan kesabaran. Tidak ada hari libur, keluhan atau waktu senggang, hanya keringat yang membasahi tubuh. Selalu keringat dan hanya ada keringat. Sementara besi terangkai di tangan dan kayuhan sepeda tua hanya sesekali berhenti.
atau saat mulai gontai? Saya kalau keliling pertama di Perunas Sawo Jajar. Lama-lama sampai Tumpang, Pakis, sampai Sekarpuro kan itu Mas. Ya lumayan jauhnya Mas. Pagi hingga sore hari, Pak Mat terus melakukan pekerjaan sebagai tukang patri. Dari tempat satu ke tempat lain, melewati jalan-jalan sepi dan keramaian, menaklukkan jalan menanjak atau menurun, memanggil para pembeli dengan suara besi terangkai di tangan. Jika beruntung, Pak Mat mendapat banyak pembeli, hingga harapan muncul dari raut wajah yang semakin tua. Berjalan dan terus berjalan, berkeliling dan terus berkeliling. Sehari, 2 hari, bahkan seminggu. Suara besi terangkai dan jalanan menjadi irama. Lalu lalang kendaraan bermotor terus menyirami dengan debu. Hanya panggilan dari pembeli yang menjadi hiburan. Sementara beban di pundak semakin lama semakin berat, dan jalanan selalu menjadi sahabat. Kalau waktu ada kompor gas itu ya lumayan Mas, ya dapat 30, 25 gitu. Sekarang ini ya memang nggak ada kompor gas, sepi Mas, kadang-kadang ya 10.000, kadang-kadang 5.000, kadang-kadang nggak bawa pulang sama sekali. Banyak kan nggak bawa pulang uang. Semangat, kerja keras, dan kesabaran membuatnya dapat bertahan hidup. Saat ini sangat sulit mencari pelanggan patri. Tidak hanya 1 hari, bahkan sampai beberapa hari, terkadang tidak ada pelanggan patri. Kalau sudah begitu, hanya mata tua dengan pandangan akan harapan dan senyum dari bibir kering saja yang menghiburnya. Sebagai seorang penjual keliling dengan penghasilan tak pasti, Pak Mat harus pintar-pintar mempergunakan keuntungan yang diperoleh. Jangankan untuk membeli keperluan patri, terkadang perut pun dibiarkan kosong selama 1 atau 2 hari. Hanya air putih atau segelas kopi saja yang mengisi dan menghangatkan. Iya, waktu ada kompor minyak gas itu kan banyak kompor bocor, gitu Mas. Kalau pakai LPG ini kan tidak ada kompor bocor. Pak Mat telah berada di jalanan. Jalanan dengan kehidupannya yang beraneka ragam, yang tak pernah sepi, yang selalu panas dan berdebu. Saat matahari bersinar sampai digantikan bulan, saat bulan tersenyum sampai munculnya embun. Selalu begitu. Perubahan hanya bentuk fisiknya saja. Sementara orang-orang yang berada di pinggir hanya mengikuti. Di jalanan banyak orang mencoba mengais. Sebagian dapat bertahan, sebagian lagi hilang tak berbekas.
Ya lihat-lihat pancinya, ada yang 5.000, ada yang 1.000, kalau lubang 1 1.000, lubang 2 2.000 gitu. Belum ada keinginan dari Pak Mat untuk mengganti pekerjaan. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, tidak adanya modal, juga usia yang semakin tua. Saat ini walaupun sangat sedikit orang membutuhkan Patri, tetapi harapan-harapan selalu menghampiri untuk hidup yang lebih baik. Semangat dan kesabaran selalu dimiliki. Saat mengayuh, juga saat panci mulai terberai. Ya nanti seumpama dapat rezeki banyak itu baru beli sedikit gitu, untuk nyicil yang hutang, bahan hutang dulu gitu. Sampai saat ini bukanlah waktu singkat untuk bertahan hidup dari Patri. Penghasilan tak pasti maupun saingan yang ada membuat Pak Mat mengerti benar akan hidup yang dijalani. Inilah yang membuat Pak Mat tetap bertahan hidup dan bersemangat sebagai tukang patri keliling. Sebagai pematri keliling, sedikit harapan dapat ditemukan. Walau hanya sedikit, setidak-tidaknya dapat menjawab kebutuhan hidup sehari-hari. Walaupun harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sekarang tidak seperti dulu, di mana tidak setiap hari ditemui pematri keliling yang lain. Kalau dipikir susah ya susah, tapi dengan keadaan Mas, ya disyukuri aja lah sedapat-dapatnya. Sekarang tidak seperti dulu, di mana Patri sangat dibutuhkan. Kini, Patri tidak lagi dilirik. Saat ada pun, ongkos jasanya sangat murah. Padahal mematri membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang lebih. Tapi bagi Pak Mat, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus dijalaninya sampai pada masanya. Penghasilan yang tidak pasti, juga kehidupan sederhana yang dijalani Pak Mat tidak membuatnya merasa kekurangan. Dengan bekerja seadanya merupakan kesenangan tersendiri. Hari-hari pun dijalaninya dengan senang. Bagi Pak Mat, hari ini, esok, lusa dan selanjutnya tidak berbeda jauh dengan hari-hari sebelumnya. Semua dinikmati dengan rasa senang. Ya, kalau capek ya berhenti Mas. Kadang saya naiki, kadang saya jalan gitu Mas. Kadang-kadang kan saya berhenti di mukanya warung gitu. Kadang-kadang kalau berhenti di mukanya warung, kadang-kadang ada orang tanya gitu. Sakit nanti niki Pak, terus saya kula kondo nggih ancane kula matri-matri Bu. Soalnya kula nantosaken mboten disoder kali timah, soder kali njedhok. Oh niku sanes patri kelingan Bu. Nek patri niku soder kali timah kali geni. Matahari terus saja memancarkan sinarnya. Peluh pun menetes dari wajah dan tubuh. Sesekali terlihat Pak Mat berhenti untuk sekedar mengatur nafas, tetapi hanya sejenak. Keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan jauh lebih kuat. Sampai kalau saya masih kuat berjalan, ya saya sampaikan aja Mas, karena saya mempunyai tanggung jawab. Kalau saya tidak kasih belanja ke istri kan saya berdosa.
Anak saya menangis, lapar, saya juga berdosa. Sampai di rumah, bukan istirahat yang dilakukan, melainkan melakukan pekerjaan lain. Memperbaiki arloji milik tetangga atau kerabat. Iya, selain jasa patri, Pak Mat juga mempunyai keahlian memperbaiki arloji. Tetapi pekerjaan ini sudah sangat jarang dilakukan, karena sangat sedikit pelanggan yang ada. Hanya pada saat tertentu saja. Perlahan-lahan dengan ketelitian, Pak Mat terus melakukan pekerjaan. Mata tuanya seringkali terlihat lelah. Apalagi Pak Mat juga bekerja di rumah dengan cahaya redup. Rumah dengan keadaan berbeda dari para tetangganya. Tetapi sikap ramah kepada tetangga dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar membuat para tetangga senang akan keberadaannya. Putus asa gitu. Enggak. Saya nyukuri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Mas. Memang saya ditakdir begini gitu. Alhamdulillah sama Allah yang menciptakan saya, gitu aja. Permisi Pak. Mari, Mas. Aduh. Dengan Pak Mat ya Pak? Ya. Saya wasis Pak, maaf Pak. Lagi apa ini Pak? Ini memperbaiki arloji, Mas. Arloji. Loh, Pak Mat bukan yang biasanya itu ya, apa, keliling patri itu? Iya, saya matri juga, Mas. Kalau sepi, matri. Kalau di rumah ada yang nyuruh memperbaiki jam, saya perbaiki gitu loh, Mas. Berarti selain matri, keliling, Bapak juga setelah matri memperbaiki jam ini ya? Iya. Lebih banyak mana Pak? Patri apa betulin jam? Banyak patrinya, Mas. Lebih banyak patri? Iya. Kalau betulin jam itu nggak setiap hari? Enggak, Mas, ini kalau ada yang menyuruh aja. Ada tetangga minta tolong, suruh perbaiki, baru itu. Semua jam bisa ya Pak ya? Ya bisa sih, bisanya bisa. Kalau jam ini Bapak biasanya berapa minta ke orang-orang? Kalau ganti batu itu kan batunya 5.000. Jadi sama masangnya itu 7,5. Saya minta 2,5 kuotnya. Cuma 2.500. Kalau servis gitu? Kalau servis 5.000 servisnya, teman. Servisnya aja 5.000 ya. Tapi kalau jam lebih jarang daripada patri ya Pak ya? Iya. Kalau jam ini sekarang kan enggak payu, Mas. Kalah sama HP. Terus kenapa Bapak nggak ngelanjutin kayak dulu aja, buka bedak jam di pasar atau gimana? Pasar sekarang ya mahal, Mas. Beli anunya itu bedaknya mahal. Lakunya arlojinya juga jarang laku, Mas. Sepi sekarang, Mas, arloji. Itu yang bikin Bapak akhirnya berhenti ya, berhenti jam terus materi itu. Padahal jam juga dulu udah lama Pak ya? Lama. Kalau dulu rame? Kalau dulu kan rame, Mas, sebelumnya banyak HP itu, Mas. Kalau sehari, Mas, bisa laku 5 sampai 10 barang. Pak, saya mau ngobrol-ngobrol di sebelah sana boleh Pak ya? Boleh. Monggo Pak. Pak Mat, terima kasih tadi kita sudah diajak melihat pekerjaan Bapak sehari-hari ya Pak. Mulai dari Bapak berangkat keliling patri pagi-pagi udah
berangkat keliling pakai sepeda pancal, bawa barang-barang berat gitu ya Pak, keliling setiap hari, terus sampai siang tadi belum dapat pelanggan, panas-panas, sampai akhirnya dapat 1 atau berapa tadi itu Pak ya, 2. Dengan semangatnya Bapak ya, walaupun panas, hujan juga kadang-kadang Pak, tetap semangat, tetap gigih ya Pak untuk menghidupi sehari-hari walaupun hasilnya nggak pasti ya. Terus Bapak juga kakinya sakit tadi, masih tetap jalan nuntun sepeda, ingin mencukupi, hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Dari kerja kerasnya Bapak, semangatnya Bapak untuk tetap ikut menghidupi kebutuhan sehari-hari, ini ada bingkisan dari pemirsa Dhamma TV Pak. Ada penghargaan dari pemirsa Dhamma TV untuk Bapak. Ini juga ada tambahannya. Semoga ini bisa sedikit membantu hari-hari Bapak. Sama-sama Pak. Semoga juga semangatnya Bapak, kerja kerasnya Bapak ini jadi inspirasi untuk pemirsa yang di rumah juga. Ya, kalau gitu kami pamit pulang dulu Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, sampai bertemu kembali. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Mari Pak. Satu kisah lagi dari sang pekerja keras yang terus bertahan dan berjuang memenuhi kebutuhan hidup, walaupun yang didapat hanya sedikit dan seadanya saja. Secuil kisah dengan makna dan harapan besar akan kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar. Secuil kisah dari sang pekerja keras, kisah Pak Mat.